semuanya. Hai, siapa tuh? Halo, Halo, Mbak Pop. Assalamualaikum. Ini nggak tegak, nggak tegak. Nah, aku lagi di kelas. Oh, tinggiin aja. Oke. Tatar MS, biar dapat pas. Dua ya? Oh. Oke, dapat ya? Hai, Meme. Assalamualaikum. Suaranya nggak kedengeran? Halo. Nah, udah. Udah ada kedengeran. Ketik lagi. Udah, Kedengeran? udah kedengeran, Mes. Yes. Tapi kecil ya, Mes. Posisi mana Mbak Popi? Halo. Udah ada kedengeran. Oke. Yes, lebih jelas, lebih clear. Di mana, Oke, Meme? posisi di mana Mbak Popi? Oh, aku lagi di Wika lagi ngasih lagi launching soft launching untuk buku buku aku tentang kepemimpinan perempuan. Wow, Iya. ternyata Mbak Popi lagi launching buku judulnya How Women Lead ya. Yes, How Women Lead. Nah, itu kapan nanti ya, Wah, Mes ya? Pada saat nanti grand launching kamu ntar ikutan ya, Mes. ih mau dong Mbak, aku juga mau baca bukunya. Iya. Jadi buku tentang bicara tentang masalah bagaimana sih perempuan saat memimpin, konflik-konfliknya jadi pemimpin perempuan tuh konfliknya apa sih? Karena kan kita lagi ningkatin agar pemimpin perempuan tuh bisa tumbuh ya. Jadi BOD gimana caranya kayak mama kamu, Mes. Mama kamu kan Mhm. BUMN dan menjadi pemimpin kan? Konflik-konfliknya ada kan? Ya pastinya sih sebenarnya kalau ngomongin konflik ya semua orang punya masalah juga nggak sih Mbak Popi? Iya, benar. Masalah konflik nggak cuma ada di kantor aja, tapi kalau perempuan itu nambah lagi. Nah, pada saat Betul. dia stabil emosinya, jadilah dia marah-marahnya ke orang lain. Kalau dia nggak setuju dengan orang lain, misalnya nih di media sosial, dia nggak setuju sama artis yang dia idolain. Udah langsung deh, akhirnya Betul. nyebarin hoax, kemudian memfitnah, gitu-gitu kan? Yes. Atau Yes. Dan misalnya itu kita nggak setuju dengan pendapat seseorang, misalnya kasus Vanessa Angel nih, kita masalah ngomong. Kasus Vanessa Angel kan ada pro dan kontra ya, ayah, ya. maksudnya ayah kandungnya dengan mertuanya. Terus kita jangan nimpal-nimpalin gitu loh, karena udah menghadapinya udah pelik gitu. Ya, bener gak sih, Mes? Betul banget Mbak. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang kasus dan konflik di Indonesia sendiri itu biasanya yang lagi rame itu sebenarnya masalah pribadi ya Mbak ya. Banget. Kamu cantik banget, Mes, hari ini, Mes. Selalu cantik sih, Alhamdulillah Memes. terima kasih. Mbak, BTW aku barusan selesai syuting dahsyat Positif. dan Lagi aku di mana? Kaosnya keren banget, Mes. ini aku lagi pakai shirt posting aku yang barusan launching guys. Yeay, Memes juga launching nih. Memes selalu berkarya. Bisa dijelasin nggak kaos-kaosnya itu artinya apa aja ya? Positive thinking nih. Jadi aku mau sedikit jelasin di sini buat teman-teman kenapa sih aku live Instagram sekarang, kenapa sih aku nge-launching shirt brand posting ini. Jadi posting sendiri itu singkatan dari positive things dan positive thinking. Jadi Iya. aku pengen mengajak teman-teman semuanya, terutama generasi muda Indonesia, untuk berbuat baik setiap harinya dan juga lebih bijak untuk menggunakan sosial media. Nah, kenapa aku bikin live Instagram sama Mbak Popi? Karena menurut aku salah satu psikolog terbaik di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mbak Popi Amalia? Betul begitu Mbak Oh, Popi? terima kasih. Itu sebuah pujian yang sangat luar biasa dipuji sama orang cantik, baik seperti Memes ya. Pinter, Masya kurangnya Allah. pinter, baik, bisa nyanyi lagi. Ya nggak sih? Pikir positif untuk orang lain. Alhamdulillah. Mbak Popi juga gitu udah cantik, baik, pinter banget dan benar-benar bisa ngebawa orang tuh termotivasi buat jadi sukses juga kayak Mbak Popi. Luar biasa Mbak Popi itu. Moga-moga kita bisa berguna ya, Mes. Berguna Amin. sebaik-baiknya kita hidup di dunia ini adalah bagaimana bisa berguna untuk orang lain. Benar nggak sih, Mes?
Betul, itu adalah salah satu. Kemarin aku sempat ditanya sama mamaku, apa sih prinsip kamu, apa prioritas kamu? Kalau aku bilang sih, aku lebih ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan bisa ngebawa orang-orang di sekitar aku tuh jadi sukses juga gitu. Masya Allah. Berarti keberadaan memes di dunia ini itu diridhoi sama Allah sama alam semesta karena berguna untuk orang lain, berguna untuk alam semesta. Biasanya, Mes, saat kita menyiram kepada kebaikan, itu akan kembali kebaikan kepada kita. Karena semua di alam semesta ini kan energi, gitu kan. Jadi pada saat you give the positive energy, you get the positive energy. Jadi the more you give, the Ya, more you get. Tapi kalau kamu banyak perfect. memberikan kebencian, misalnya kamu bicara tentang kata-kata yang membuat orang lain akhir membenci orang lain, kamu berperilaku yang memancing orang lain membenci kamu memang dapat get attention dari semuanya. Tapi kamu akan bayar mahal nantinya. Jadi Betul. kesuksesan didapat dari haters, kesuksesan didapat dari kalimat-kalimat hujatan orang, itu nggak berfungsi lama terhadap rezeki kamu, keadaan kamu gitu loh. Tapi kalau kita ngebangunnya pelan-pelan dengan energi positif, kamu akan mendapatkan hal yang positif. Kita kan nggak pernah tahu hidup di dunia kan. Tiba-tiba waktunya dipanggil. Nah, Betul. semua yang kita lakukan itu kan akan menjadi data bank, akan dikeluarkan semuanya. Nah, bagaimana sepanjang hidup bisa berfungsi untuk orang banyak, itu yang penting, Mes. Iya. Nah, kaos Aku yang kamu juga. bikin itu bagus banget, Mes. Terus kamu jualnya di mana kalau aku mau beli? Nah, untuk aku sekarang sih jualnya di Instagram. Bisa lihat di yang aku pin di bawah itu di @postings.co. Kemudian kalian bisa order by WhatsApp yang udah tertera di profile bio postings. Dan anyway, buat teman-teman, jadi sebagian dari profitnya akan aku donasikan untuk Yayasan Amanah Kamome. Ini Ya adalah Allah. yayasan yang ya yang merawat anak-anak dengan berkebutuhan khusus di Banda Aceh yang which is owned by Poppy Amalia juga gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Memes ini mengeluarkan energi lebih, mengeluarkan biaya ya untuk membantu sesama. Tapi herannya kenapa kamu milih di Aceh, Mes? Nah, sebenarnya sih yang pertama ya Mbak ya, kalau aku ngelihat ngomongin tentang organisasi non profit di Indonesia itu ada banyak banget. Ya. Ada banyak banget. Terus aku bisa lihat ada yang memang udah gede gitu, udah punya banyak donaturnya, ada yang kecil, ada yang baru memulai, ada yang mungkin kurang dikenal lain sebagainya. Nah, kemarin tiba-tiba pas aku lagi lihat profilnya Mbak Poppy di website Mbak Poppy itu punya My Hope ini dan aku lihat programnya tuh bagus banget. Dan ternyata jauh ya di Banda Aceh kayak gitu. Ya. And I was thinking, why not gitu. Kenapa enggak Oh, kita juga bantu-bantu adik-adik yang di luar Pulau Jawa gitu. oke, iya bener banget, Mes. Jadi yayasan aku itu adalah yayasan non-profit. Kita itu memberikan terapi untuk anak-anak special need. Jadi bukan anak-anak normal, anak-anak special need yang mengalami gangguan tumbuh kembang, gangguan pemikiran, untuk diterapi hingga dia bisa mandiri. Karena, nah, menariknya gini, Mes, walaupun anak-anak itu special need ya, artinya katakanlah mengalami gagal tumbuh kembang, bisa aja karena pengaruh tsunami, bisa aja karena pengaruh konflik, karena di Aceh kan konfliknya lama gitu kan. Betul. Jadi didirikan yayasan itu tujuannya adalah membantu untuk menyeimbangkan kegiatan aku nih yang ada saat ini, balancing dalam kehidupan aja, Mes. Nah, karena kita ngasihnya tanpa bermaksud apa-apa, herannya banyak anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang itu bisa menjadi normal lagi, Mes. Contoh, Oh. ada yang nggak bisa ngomong, itu bisa ngomong sekarang. Ada yang nggak bisa jalan, alhamdulillah. Sampai ada yang autis bisa meninggalkan dunia autisnya. Nah, Wow. aku pengen ngasih tahu kalau ibu-ibu, mumpung hari ini adalah hari ibu, saya juga Betul. mau ngucapin selamat hari ibu untuk Selamat semua, untuk semua perempuan. Hari. Ya, hari ibu nih ya, semua perempuan di sini.
Jadinya untuk menjadi ibu tuh sangat luar biasa. Begitu dikasih anak special need, itu benar-benar tamparan, benar-benar mungkin awalnya adalah kayak kutukan lah segala macam, tapi ternyata begitu di tekniknya tepat itu bisa meninggalkan dunia autisnya, bisa meninggalkan hal-hal tersebut dan menjadi optimal gitu loh. Nah, Oke. bagaimana orang tua itu bisa menerima anaknya ikhlas, makin ikhlas orang tuanya, makin anaknya bertumbuh dan berkembang. Berarti orang tuanya itu benar-benar harus berpikir positif terhadap anaknya. Nah, kalau memang Memes ngebantu mereka, itu bener banget Mes, karena memang di sana itu gedung aja masih sewa. Kemudian anaknya itu berpotensi dari pemerintah belum ada yang support untuk bantu yayasan kita. Kemudian juga selama ini memang benar-benar swadaya banget. Jadi kalau ada yang mampu bayar seikhlasnya gitu. Nah, guru-guru itu kan satu anak satu guru. Makanya Iya. ada 40 anak, aku harus mensupport 40 guru. Wow. Jadi emang emang kenapa Mbak harus kayak satu guru satu anak kayak gitu? Karena anak tersebut dia nggak bisa apa-apa, Mes. Jadi pas Oke. datang itu, nanti deh kita akses ke sana ya, Mes. Karena kebetulan anak-anak lagi di sana nih. Lagi ada acara hari Uh, ibu, Mes. wow, luar biasa. Jadi adik-adik lagi pada kumpul ya Iya, di situ lagi pada ya. kumpul, lagi hari ibu. Mas Taufik boleh dibantu. Lagi kumpul, lagi hari ibu, dan mereka lagi ada aktivitas di sana. Nanti kita sapa deh. Jadi kita juga Oke. enggak sih kita bisa memberikan diskusi kita ini bisa memberikan pencerahan atau menginspirasi apa yang Memes lakukan buat teman-teman ya em, yang apa sih namanya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Ini bisa melakukan sesuatu walaupun kecil untuk sesama gitu loh Mes, seperti yang Memes lakukan. Nah, kita mau sapa adik-adik, bisa diakses ya? Sebelum aku sapa adik-adik, aku mau ngobrol-ngobrol dikit-dikit dulu dong Mbak Boleh, tentang boleh tentang posting ini. Nah, ya. kalau dari aku kan mungkin aku kan masih awam ya Mbak ya tentang apapun yang berhubungan dengan psikolog gitu. Nah, menurut aku dengan langkah kecil ini kayak bisa kasih quotes di brand-brand ini, kasih quotes di shirt ini yang menandakan untuk membawa positive vibes, apakah memang itu bisa berpengaruh banget nggak sih Mbak buat anak-anak Oh, generasi muda? orang Dan lain. kira-kira kayak kayak apa sih yang harus kita lakukan gitu biar bisa edukasi ini tuh tersebar luas gitu. Gini, em, dari kaos ya, contoh nih baju baju yang kita kenakan ini sebenarnya kan energi Mes. Hmm, Karena kaosnya Memes itu kalau terurai dia akan menjadi atom. Atom oke. kalau terurai akan menjadi ion. Ya. Ion itu terurai akan menjadi kuantum. Kuantum itu kalau terurai akan menjadi energi. Nah, berarti kaosnya Memes itu mengandung energi nggak? Iya. Ya. Terus kita niatin baik. Kita niatin baik nih terhadap kaos itu ya. Dengan baca doa pada saat launching Memes, apalagi Memes berniat untuk membantu sesama. Berarti ada doa di kaos itu. Nah, pada saat Memes mengenakan, mempromosikan, itu vibrasi udah keluar tuh, Mes. Oke. Vibrasinya itu tidak dibayar sekarang langsung, tapi bisa juga dibayar sekarang dalam bentuk apapun yang Memes rencanakan itu langsung dimudahkan. Karena niat baik itu vibrasinya bekerja. Pada saat dinontonin orang banyak, itu akan mendatangkan energi positif balik ke kita. Gitu loh. Walaupun belum ada hasil apapun, tapi Memes baru niat, nih lihat, saya baru niat, namanya niat. Kan mendoakan kan? Saya niatkan apa yang saya lakukan ini untuk Allah. Apa yang saya lakukan ini untuk orang banyak. Memes meniatkan. Itu semua bekerja tuh, Mes. Sekeliling Memes bekerja tuh. Dung, 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 dung. Kaos itu bekerja. Kaos Memes pakai hari ini akan menjadi saksi nanti di akhirat, Mes. Bahwa pada tanggal 22 Ya Desember Allah. kita sharing kayak begini di jam 15.22 ini akan menjadi saksi, akan bicara tuh bahwa niatan baik Memes di hari itu, dan kita akan berdiri di hadapannya dan itu dikasih lihat video ini, kita lagi begini diputerin nih, dan Amin. niat baik yang kita lakukan itu tuh akan membantu kita untuk menerangi perjalanan kita di akhirat nanti. Bayangin Mes, itu energinya segitu. Nah, orang yang ngebeli, orang yang ngebuat, orang yang ngedesain,
orang yang kerja malam-malam ngedesain ini itu dapat manfaatnya, dia dapat energinya. Terus orang yang nyetak dapat energinya. Kemudian kita yang nonton dan mempromosikan kembali dapat energinya. Kita yang ngebeli dapat manfaatnya. Jadi semua ini akan benar-benar bermanfaat semuanya gitu loh. Itu namanya niat baik. Nanti memes nggak dibayar dalam bentuk dibayar dalam bentuk uang, dibayar enggak. Nanti memes pas lagi jalan mestinya ada kejadian A, B, C, D, E, F, G, ini terhalang dengan niat baik memes tadi. Itulah yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Diselamati oleh perbuatan baik. Kalau enggak memes diselamatkan pada waktu itu, keturunan memes akan mendapatkan manfaat ini. Oh, amin, 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 robbal alamin. Nah, kembali lagi ya, Mama. Jadi seperti itu, Mes. Jadi tulisan memes nanti di kaos, misalnya memes tulisnya adalah postingan quotes yang positif ya. Ingat memes yang positif. Maka orang yang beli itu akan mendapatkan energi positif itu. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa banget sih, Mbak, teorinya. Jadi ngingetin aku kayak itu loh, quotes-quotes kayak karma does exist. Sebenarnya karma tuh nggak selalu sesuatu hal yang negatif kan, bisa aja kayak karma tuh adalah hal yang lebih ke yang positif gitu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang baik juga bakal datang ke kamu. Saat kamu melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau yang buruk, itu juga bakal datang ke kamu. Ya. Kayak di waktu yang kita nggak tahu kapan gitu. Ya benar. Jadi apa yang kita tanam kita akan petik. Tapi kalau tergantung ya agamanya ya. Kalau karma itu kan Hindu, Buddha mempercayai karma, gitu kan. Kalau Muslim dan Kristen itu apa yang kita akan melakukan apapun, kita akan menerima kembali apapun. Jadi aku adalah prasangka hambaku, gitu. Kalau di Kristen tabur tuai, apa yang kamu tabur kamu akan petik, gitu loh. Nah kalau di Hindu disebut karma. Jadi karma catatan yang kamu lakukan, misalnya di Bali nih, orang Bali tuh nggak bakal, orang Hindu, orang Bali tuh nggak akan pernah mau melakukan tindak kejahatan kepada siapapun, karena dia tahu bahwa dia akan dibayar paid forward gitu loh. Nah kalau kita selalu berpikir aku lah prasangka hambaku. Berarti ini sebenarnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan yang sama gitu loh, Max. Masya Allah, luar biasa sekali ya sebenarnya. Kalau kita mau bahas ini tuh bisa panjang banget tau Mbak. Dan sebenarnya kita sudah sempat bahas ini di vlog YouTube-nya Mbak Poppy. Kalau itu judulnya apa ya waktu itu Mbak Poppy? Bukan di vlog YouTube-nya kamu, Mes. Oh, kalau yang Mbak Poppy bahasa aku. Oh, yang ini bahasa. Iya, aku kan bahas kamu sama Billy, Mes. Ingat nggak? Oh iya, ingat. Kapan ya? By the way, kamu sama Billy gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik Kak. Dan Kak Billy baik banget. Kak Billy mau nge-support bisnis aku ini juga, postings ini. Bang Billy, alhamdulillah. Adek aku udah lama lo gak ketemu Billy lo, udah lama banget deh. Kayaknya yang sibuk banget Billy ya. Billy akhir-akhir ini sibuk, tapi ada waktu ya buat kamu ya, Mes? Ya kita selalu nyepetin waktu Mbak, soalnya kalau misalnya pas kerja bareng kan kita mesti bareng gitu kan, misalnya endorsement bareng dan lain sebagainya. Ketemu lagi. Ajakin dong Billy untuk terlibat di kegiatan kita ini, Mes. Iya, nah itu kemarin aku udah cerita ini, sounding ini ke dia, dan dia support banget. Dan ya dia baik banget, pokoknya nanti mau ada apa lah aja. Yuk kita kerjasama yuk sama Billy yuk. Aku lagi berpikir kita ke Aceh, Mes, bareng Mes ke Aceh. Seru banget ya kan. Kalian kita bikin konten juga ya kan. Sambil juga ke yayasan, Mes, ajak Bang Billy gitu kan. Moga-moga ya bisa tahu ya. Ya semoga bisa sih. Kalau aku sih orangnya ayo aja. Kalau aku berangkat insya Allah kalau emang bisa ada waktunya berangkat. Kenapa? Kalau Bang Billy orangnya ayo aja nggak, Mes? Kita tanya dia dulu ya. Soalnya schedule-nya dia kan juga pasti ada nih padat. Oh ya, betul ngomong-ngomong tentang ke Banda Aceh, mama aku pengen ikut dong katanya Mbak Poppy. Ayo. Kapan? Tahun depan ya. Moga-moga ya, Mes, kita ada kesempatan ya untuk ke sana. Mama kamu ajak jadi juga ya. Perlu ajak Bang Billy nggak? Perlu. Kita tanya dia ya nanti ya Mbak. Kita tanya dia. Kapan yuk kita bikin konten yuk, tanya sama dia, Bang Billy mau ikutan terlibat nggak gitu ya.
Insya Allah lah, mau cara supportnya dia apa aja lah, Insya Allah. Nanti kita lihat. Kalau dia bisa baca ya alhamdulillah. Guys, aku udah berusaha nanya ya. Tuh lihat. Dari tadi mereka tanyain, aku tanya, aku udah berusaha nanya tuh jawabannya Memes dari tadi. Sudah terjawab, guys. Jangan dijawab. Oke, nah kita mau sapa anak-anak di yayasan, Miss. Tuh, ya. Ya. Udah ready anak-anak kita yayasan. Aku invite ya. Yes. Oh, ternyata sudah online. Oke, aku udah invite. Tinggal di accept. Tuh orang-orang kapan ke Bandara Aceh? Ini dia. Ini sudah mulai live dengan Instagram Seru banget. Ya, minta tolong kakak-kakak diarahkan, kita akan langsung bergabung bersama Kak Memes dan Ibu Popi Udah siap. di live Instagram bersama Kak Memes dan Ibu Popi. Wah, coba lihat ya teman-teman bisa lihat secara Hai, say hi semua, say hi sama Kak Memes, say hi sama Ibu Popi. Hai Kak Memes, namanya hai. Informasi kami sambil melaksanakan kegiatan peringatan Hari Ibu. Hai, say hi semua, say hi semua. Hai, Kak Memes, hai, Ibu Popi, hai, hai. Itu loh, Ini sekarang apa menjadi adik-adik kamu, Memes? Mereka sekarang jadi adik-adik kamu. Bagi bunda-bunda yang masih ada di ruang tunggu, tolong kakak-kakak diajak masuk ke dalam. Diajak masuk ke dalam. ini anak-anak sama Supaya ibu-ibunya. kita bersama-sama bisa live sama Ibu Popi dan Kak Memes. Jadi memang Mama Davin, Mama Yasmin, mari kita bergabung. Semuanya kita bersama-sama bisa live sama Ibu Popi dan Kak Memes. Mama Davin, Mama Yasmin, mari kita bergabung. Oh, coba kamu Oke, sepertinya kita di live, kita di live yang segmennya terkait dengan live-nya. suaranya Mbak Bobi nggak seberapa kedengeran. Kayaknya suaranya nggak dengar. coba aku buat take over ya. Assalamualaikum Ibu Popi. Assalamualaikum. Coba deh ngobrol sama salah satu yang coba Mama boleh ngobrol sama salah satu anak nggak ya? Hai, assalamualaikum Kak Memes. Mal boleh novel nggak? Emma mau kayaknya gini dekat banget nih. jangan di situ. Pindahin aja. Pindahin Nova sama mamanya. Ya, ke ruangan yang lebih Mau say hi kamera, hai. Halo Kak Memes. Halo Ibu Popi. Salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam. Ada Kak Memes, Noval. Ada Kak Memes, siapa Kak Memes? Waalaikumsalam. Noval. Sekian abur. Assalamualaikum.
Tom, Emma. Halo Emma Mbak Popi, bentar ya, aku remove bentar ya dari yayasannya soalnya kayaknya noisy banget, nanti kita benar. join lagi. Jadi ini hari ini lagi pada kumpul karena ini hari ibu. Ada kegiatan apa Ya. sih Mbak di yayasan? Jadi di yayasan itu ada kegiatan lomba, ya kan? Kemudian juga ada kegiatan untuk membuat masak bersama dengan mamanya, dan mereka akhirnya memberikan sesuatu, mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, gitu kan, pada mamanya khususnya karena hari ibu, bahwa perjuangan ibunya demikian luar biasa gitu loh. Jadi mereka memberikan penghargaan lah buat mereka, kurang lebih sih seperti itu. Nah, kemudian juga anak-anaknya juga perform dan ada market day gitu loh, jadi mereka itu pameran lah gitu, seperti itu sih Mes. Sebenarnya kalau ngomongin hari ibu, setiap hari itu hari ibu nggak sih Mbak? Benar, nggak perlu Pasti dispesialisir saya ya, setiap hari, tiap hari itu Mbak hari cuma ibu. sehari setahun ya kan? Ya, tiap hari itu kita harus sayang sama ibu kita karena mereka adalah orang-orang yang peduli gitu kan. Dan madrasah pertama buat anak kayak Memes hebat seperti ini, pasti di belakang Memes ada perempuan hebat. Gak mungkin Memes bisa Betul begini banget, Mbak. aja, ya kan? Betul Gimana kita banget, Mbak. Mama? Mama aku luar biasa. Oh ya, by the way, mama aku lagi di Jakarta. Oh ya. Iya, datang Jadi ke Surabaya gitu. Karena sekalian sama syuting juga di sini, sama kalau bilang sih nyambangi aku, ya kan, nemenin aku karena udah beberapa bulan nggak ketemu. Padahal lagi di masa pandemi kayak gini, mama aku tetap mau datang ke sini sendiri naik pesawat dong. Wah, luar biasa. Itulah makanya setiap hari adalah hari ibu. Nah ya kan. Nah sekarang udah nggak bisik lagi Mes, kita mau sambung lagi, silakan. Oke, aku invite lagi ya. Ya. Kita tunggu di ACC. Terima kasih Mbak Weni. Selamat hari ibu juga. Nah ini dia, udah sepi. Boleh dikasih lihat novelnya boleh dikasih lihat, Miss. Ini lucu banget tuh, ada ayunannya. Ya itu namanya ruangan sensori integrasi. Jadi setiap anak special need akan dikasih stimulasi seperti ini. Hai Noval. Hai juga. Noval nyanyi bersama Kak Memes ya. Memes masih ingat lagunya yang bisa dinyanyiin. Ayo, Halo. Memes nyanyi. Memes. Kenalin teman-teman semuanya lagi di live Instagram, ini namanya Naufa. Naufa say hi dong, hai. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu ada aku puisi. udah ketemu virtual sama Naufa. Naufa hebat banget deh. Naufa umur berapa sekarang sayang? Kelas 9. Kelas Umur 9. Kelas 9. Umur berapa? Umur. 18. 14. Memes dia 14 dari umur tahun. di yayasan kita, dia dari kecil. Dari umur berapa Noval? Terapi dari umur berapa? Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun, Bu. 5 Berarti- tahun sampai dengan 14 tahun, 11 tahun dia di terapi. Sekarang 9 tahun. Iya, 9 tahun. Dia udah seperti ini, Mes. Tadinya Noval belum bisa bicara, belum bisa apa-apa. Sekarang Noval udah berprestasi sekali. Udah bisa sekolah normal dan lain-lain. Iya, udah bisa sekolah normal juga. Dan ternyata Naufal ini pinter banget loh ya Mbak. Iya. Kita pakai tekniknya namanya teknik ABA, Applied Behavior Analysis ya, untuk mengubah perilaku seorang. Jadi yang tadinya dia tidak punya perilaku tersebut bisa dilatih untuk punya gitu. Makanya aku punya program namanya reprogramming program untuk program ulang otak. Ada tekniknya. Nah sekarang Nova mau kasih unjuk prestasi Ya. apa? Di belakang Nova itu namanya siapa? Coba kasih lihat kakak Ardi, panggil panggil Ardi. Ada Ardi. panggil Ardinya.
Boleh banget panggil. sih di sana main datang Ayo deh. Ibu. Halo. Apa kabar? Ardi lihat, ini ada kakak Namanya Ardi. Halo Ardi. Lihat, hai Ibu Popi. Hai Ibu Popi. Kak Memes. Kak Meme. Kak Meme. Kak Memes terkenal bukan anak-anak. Kabur Dia artinya. mau keluar, dia mau jalan-jalan kayaknya. Oke, Noval mau nyanyi sama Kak Memes. Iya, Novel bisa nyanyi guys. iya. Ya, bisa nyanyi. Coba Nggak bisa nyanyi. Baca Nyanyi yang kemarin puisi. bareng-bareng. Coba nyanyi bareng coba. Kemarin Novel hebat banget ya, hebat. Suka Oh ya, satu lupa lagu pakai dari lagunya Mas puisi. Ade Govinda. Isi yang Made Kaita. Di dalam kotak kan di dalam. Ayo. Ayo Noval. Noval. Ayo bareng Kak Memes. Ayo. Nyanyi bareng. 1, 2, 3. Aku merindu. Oh iya. Kak Memes gak bisa nyanyi. Kemarin bisa Noval. Kemarin bisa, dia malu. Gimana? Sekarang Salah tingkah nih Novalnya. Tapi aku udah dapetin videonya Nova, keren banget. Kemarin bisa nyanyi bareng. Dan ternyata sekarang Nova itu bisa pintar ngafalin bendera-bendera Oh, gitu negara ya. ya, Mbak. bendera-bendera dia hafal sama stadion. Stadion Tuh. di Inggris namanya apa? Stadion bola di Inggris. Stadion apa? Di Inggris. Stadion di Inggris apa, Val? Olimpiade London. Oke. Kalau di Olimpik. Singapura apa? Liga Inggris. Stadion Liga Inggris. Oke. Di Singapura, di Malaysia apa? Bukit Jalil. Bukit Jalil. Kalau di Indonesia apa? Di Indonesia. Tuh dengar, Val. GBK. GBK. Oh. Oke. Nah, kalau di GBK. kalau di Jepang apa? Stadion Nasional Olimpiade. Oke, kalau di Stadion Olimpiade Tokyo. Stadion Nasional Jepang. Oke, kalau di Korea apa? Korea apa? Stadion Nasional Seoul. Olimpik. Oke. Yeay. Noval, Keren banget, Nova. Noval mau ngasih apa hari ini untuk Mama? Untuk Mama mau ngasih apa? Puisi. Puisi. Baca Coba puisi. Coba baca puisi. Coba puisinya gimana? Wah, Novel keren banget bisa bikin puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Mother, you are my mother. Karya Kaita. Mother, you are my shine. You are my love. And you are a beautiful girl for me. Mother, I always love you. And I always beside you. Ibu, engkau adalah cahayaku. Engkau adalah cintaku. Dan engkau adalah perempuan tercantik bagiku. Ibu, aku selalu mencintaimu. Dan selalu berada di sampingmu. Sekian. Yeay, keren Iya, banget. Nah, sekarang Noval Keren mau banget, kasih Noval. bunga dong. Really good. Kasih bunga dong ke Mama, kasih bunga dong ke ibunya. Mana ibunya? Wah, ternyata bawa bunga juga, Novel. Mana bunganya? Kasih dong. Mana bunganya? Bentar ya. Panggil dulu. Apa perasaannya hari ini? Apa perasaannya ke Kak Memes? Apa? Apa perasaan Noval hari ini? Senang Terus semua. semuanya campur aduk. Nah, lihat Mes. Noval itu mengekspresikan senang itu dengan ekspresi yang datar. Nah, itu kelemahan dari anak-anak yang punya spektrum autis. Agak sulit membedakan
perasaan. Nah, itu perlu dilatih. Iya. Pegang kali yang pegang ya, Val ya. Nah, Woi, ini mamanya hadir Novel. mamanya Novel. Assalamualaikum Novel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabar, perasaan ibu? Tanyain coba Mes perasaannya. Gimana Memiliki perasaan di hari ini? Oh, ini dikasih Manopal. Oh ya, makasih nak ya. apa perasaannya ibu memiliki novel? Apa perasaannya? Ibu memiliki novel. Perasaan memiliki novel. Ya kalau kita bilang pertama sedih ada. Memang sedih banget emang. Gimana enggak, ini masa depan ibu lah, untuk masa yang akan datang di masa ibu tua. Kalau Allah berikan kebutuhan yang spesial kayak gini. Ya perasaan yang lain mungkin nggak bisa diungkapkan juga lah. Gimana kita mau ungkapkan, karena ibu berharap inilah Nopal yang bisa menjaga ibu di masa tua nanti, yang bisa membantu ibu di saat ibu tidak sanggup lagi sholat berdiri atau gimana, dialah yang membantu. Tapi di saat mengetahui Nopal spesial begini, sedih luar biasa memang. Untuk kita gambarkan secara hati, rasa kecewa itu ada, karena yang kita harap itu kita tahu hamil, apalagi mendapatkan seorang anak laki-laki, luar biasa anugerah Allah. Tapi di saat kita tahu kekurangan dia, nggak bisa ibu ungkapkan gimana jangankan dia untuk melindungi ibu, mungkin dia sendiri nanti di saat ibu tinggalkan, siapa yang mau sama dia, siapa yang mau mendampingi Noval nanti, siapa yang mau bantu Noval, karena ibu saudara pun nggak ada. Noval juga saudara yang sekandung cuma sendiri, jadi yang dari pihak ibu satu pun nggak ada saudara lagi karena musibah tsunami, dan Noval dari pihak suami ibu juga nggak ada lagi. Jadi yang ibu pikirkan ke depannya, kemana anak saya di saat saya nggak ada. Itu yang membuat saya sedih sekali. Nah, Ibu, kemudian dapat terapi apa progresnya? ya setelah diterapi progresnya gimana Bu? Setelah diterapi progresnya gimana? Setelah terapi dan setelah bergabung dengan di MyHope, alhamdulillah Noval sampai saat ini alhamdulillah sudah mandiri banget. Yang ibu nggak terpikirkan hari itu, aduh, yang siang malam ibu menangis setiap mau tidur, rasa lihat dia tidur, aduh, anak saya kemana, ini gimana, ini nggak saya bayangin gimana dia nanti. Jadi kalau saya lihat Noval sekarang, mungkin Allah tidak memberatkan kita, juga ujian Allah semampu yang kita dapat, semampu yang kita tanggung. Alhamdulillah sejak bergabung dengan Ibu Kopi di MyHope, Noval sekarang alhamdulillah sudah mandiri. Malah ibu apa-apa tadi saya minta tolong sama dia, yang ibu khawatirkan Noval akan jadi beban orang lain, rupanya tidak yang seperti ibu bayangkan. Iya, Memes ada yang ingin sampaikan, Mes? Iya, aku mau bilang untuk Ibu, luar biasa sekali perjuangan Ibu. Ya, selain itu juga menurut aku progresnya Naufal tuh juga sangat baik ya Bu. Mulai dari dulu masih kecil, tadi katanya Mbak Popi untuk berbicara aja sempat susah, dan sekarang udah bisa sekolah, bisa sampai hafal nama-nama stadion, nama bendera, bisa sekolah di sekolah yang normal di SMP juga ya kan, udah SMP kelas 8 juga. Menurut saya di balik kesuksesan Novel juga berarti ada ibu yang mendukung, ada ibu yang ikut berjuang juga demi anak-anaknya. Jadi saya mau mengapresiasi itu, luar biasa Ibu. Saya doakan sehat dan sukses selalu dan bisa mengantarkan Novel jadi anak yang sukses nantinya. Tidak ada kata yang tidak sedikit mungkin tambahan ya, Bu, Mbak Memes, Bu Kopi. Ya. Di alamnya kita yang mempunyai anak kebutuhan khusus,
lebih banyak dukanya daripada sukanya. Jadi dukanya itu masyarakat tidak pernah menerima anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini, apalagi autis. Selalu masyarakat menganggap anak kita, maaf kasarnya, orang gila dan tidak akan menerima. Juga anak-anak normal lainnya tidak pernah mau berteman dengan anak-anak kita. Jadi di situ sedihnya kita, di saat kita bawa anak kita dengan ujung mata orang lihat. Ibu sampai sekarang masih ibu alamin itu. Malahan ada juga sebagian memang sengaja nggak mengundang kita kalau ada acara. Nah, jadi duka kita lebih banyak daripada sukanya. Mungkin sukanya kalau ibu bersyukur, alhamdulillah Allah sudah menitipkan kunci pintu surga untuk ibu. Nah, tapi yang dukanya ini yang kita hadapi, masyarakatnya lemah. Itu yang ibu yang nggak sanggup ibu hadapi. Kalau untuk air mata mungkin udah kering ya dalam hadapi masyarakat, tetap anak kami tidak diterima. Apalagi kalau di sekolah-sekolah umum, anak kami lebih tidak ada kesempatan dia untuk maju. Tidak ada kesempatan. Nah, Ya, jadi moga-moga sih Itu Mbak Popi. dengan Ya, Mbak adanya Popi, kegiatan menurut Mbak ini, Popi moga-moga gimana nih ya, ya. yang seharusnya masyarakat lakukan gitu Mbak Popi dalam menghadapi anak-anak yang Semoga sih berkebutuhan Mes khusus? dengan adanya kegiatan kita ini, harapannya masyarakat terbuka wawasannya bahwa anak autis itu tidak menular, anak spesial yang menular, mereka bisa dilakukan. Nah, kemudian juga siapa sih yang mau berharap seperti apa gitu kan, tapi tiba-tiba kalau Allah memutuskan diberikan untuk perempuan-perempuan hebat yang tangguh, itu adalah kunci surganya perempuan pilihan yang ada di dalam rahimnya memiliki anak spesial gitu. Itu adalah perempuan-perempuan pilihan yang dilatih kesabaran di dunia untuk bisa mendapatkan surganya kelak di akhirat. Jadi ibu tetap semangat, karena insya Allah ada jalan. Lihat kita bisa ngomong kan Mes. Jadi kegiatan kita hari ini Mes, semoga bisa memberikan insight atau pencerahan untuk teman-teman di luar sana untuk apa namanya ya, untuk berbagi sesama, berpikir positif gitu kan Mes. Lakukan sesuatu seperti yang Mes lakukan ini nih. Lakukan hal yang kecil bisa berguna untuk orang banyak gitu loh. Dibanding ngomongin orang, insya Allah. Ya kan, dibanding untuk julitin orang, ya kan, untuk apa sih ngelakuin kayak gitu. Jadi moga-moga nih kaosnya Memes itu laku banyak, ya nggak sih, bisa bantu orang tua lainnya yang punya anak spesial nih di Aceh. Terima kasih. Terus sekali lagi Ibu, aku juga mau mengucapkan tetap semangat ya Bu. iya, insya Allah. Tetap semangat Ibu. Makanya sama masyarakat awam mau menerima anak-anak kami, karena anak cacat fisik dengan anak autis berbeda. Kalau anak cacat fisik memang udah nampak kecacatannya, tapi anak-anak kami ini sebenarnya memang butuh sekali teman, sangat butuh. Tapi itulah penerimaan masyarakat tetap nggak ada. Anak-anak normal tetap tidak mau berkawan sama anak-anak kita. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih Ibu untuk selalu berjuang untuk Nova, dan ini ada contoh lainnya juga, Mes, selain anak autis, kita juga ada anak-anak lainnya. Boleh dipanggil Emma? Terima kasih banyak Bu Novel sudah join di live Instagram saya. Ya, Ayo Mirza. Mana Mbak Hai, Emma? ini ada Mirza. Dede. Hai. gantengnya, oh Masya Allah. Dikasih lihat dong. Nah, Lagi deh. disapa dong. Goyang-goyang, jangan goyang-goyang. Nah, Hai Bu Papi. Hai. Kak Memes. Hai Kak Memes. Kak Memes. Kiss bye. Kiss kameranya ya, dia kiss Memes. Coba Bapak dengar juga. Udah bisa apa? Mau mah ya? Bawa sini. Udah bisa apa sekarang? Udah bisa apa?
Udah bisa apa? Udah bisa apa, Nak? Berdoa. Udah Sudah bisa banyak ngomong belum? eh ngomong ngomong mana ya? Interaksi dua arah. Kalau ngomong dua arah belum, tapi kalau kita ngomong dia paham. Misalnya dia, Mir, jangan ke situ. Mirzanya udah paham, tidak situ. Jadi sudah Oke. bisa paham untuk menerima informasi ya. Misalnya ibunya mengarahkan, dia udah bisa nurut ya. Lucu Oke, banget. Umur jadi berapa? ini Agak umurnya jauh berapa lagi nggak sekarang? apa-apa. Iya, pengen tahu ya, Nak ya. Iya, pengen tahu ya, Nak ya. Ya, kiss bye. Nah. Masya Allah, adik-adik yang benar. Senang kali ya. Dadah dulu. Dadah. Ketemu Ibu Popi ya. Kisbahnya gimana kisbah? Kisbah. Memes suka ya. Coding Bu, ya Bagus ampun. ngebahas sama anak kecil, Mbak. Jaringan kita dia. Suka dengan dunia anak kecil ya, Mes ya. Kayak kamu juga makanya Mau nih dulu. berarti Memes ini keibuan, baik gitu ya, seneng hatinya tuh apa ya? Aku bilangnya kamu kayak malaikat loh hatinya. Ya Allah. Bisa aja Mbak Popi. Kamu tuh udah lengkap banget Dia mau deket Kak Memes. Oh, mau dengan Dia senang tuh. Ini kapan-kapan ya aku ke Aceh ya. ya bener Mes. Mbak, ini untuk sama yayasan aku udahin dulu ya. Makasih banyak teman-teman adik-adik yayasan. Aku mau ngobrol lagi sama Mbak Popi. Oke, dadah, assalamualaikum. Dadah, assalamualaikum. Oke, Emma, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Emma, thank you. Oke, lanjut lagi Mbak. Kita ngobrol lagi berdua ya Mbak ya. Ya, Nah oke. teman-teman udah lihat ya tadi itu anak-anak di Yayasan Amanah Kamome di Banda Aceh. Dan anak-anaknya itu ada 40 anak dan itu usianya ini ya Mbak ya, dari umur berapa sampai berapa? Jadi usianya tuh beragam, Mes. Ada yang dari umur 2 tahun juga ada gitu kan, 2 tahun sampai dengan umurnya, kita nggak terima yang remaja enggak, karena agak kesulitan kan. Karena emosinya nggak stabil, jadi kalau tenaganya udah berlebihan, pas dia marah kan dia akan mukul beneran tuh. Tapi kalau masih kecil masih bisa ditangani. Kalau dia marah tuh masih ada teknik-teknik tertentu yang untuk bisa menenangkan gitu loh. Makanya kita nggak berharap. Jadi kalau orang tua punya anak special need, jangan ditutupin, jangan ditaruh di rumah, tapi dikasih terapi. Kalau dia terapannya bener, 2 tahun udah meninggalkan dunia autisnya. Jadi paling gede itu umur 14 tahun, 15 tahun udah nggak bisa gabung lagi karena udah terlalu besar gitu. Makanya kalau ada autis dikasih dari umur 2 tahun, jadi begitu ibunya melahirkan, anaknya udah nggak ada eye contact, segera langsung bisa diketahui sejak dini, distimulasi. 2 tahun meninggalkan dunia autisnya, dia bisa kembali normal, insya Allah. Gitu loh. Oke, jadi memang tuh, harus dideteksi sedini mungkin juga ya Mbak ya, gitu ya. benar harus deteksi sedini mungkin, karena banyak banget orang yang tidak paham masalah autistik, masalah gangguan tumbuh kembang ya. Jadi sehingga nggak menjalani hal tersebut. Contohnya masalah kecil deh, Mes. Aku bikin percobaan di sini. Ada bawa bedak nggak? Bedak saya. Nih, contohnya ya. Aku ambil bedak nih. Ini hal kecil banget ya. Karena merkuri, banyak asupan makanan yang kita konsumsi yang terkadang itu karena polusi dari laut, gitu-gitu. Itu sangat berkaitan tuh. Wow. Gitu loh. Oke. Ya. Ini contohnya ada sebuah produk, tapi aku nggak mau nunjukin ini produknya produk mana. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ini ada bedak, nih aku ambil bedak. Oke. Terus ini ambil sponsnya, aku taruh di tanganku.
Ada kelihatan kan di tanganku? Kelihatan kan? Ada perubahannya nih sekali lagi. Iya. Aku taruh nih. Iya. Ada brightening-nya ya. Warnanya juga Ya. jadi berbeda ya. Nah, ini dia. Oke, Ya. ini kan ada perubahannya ya di sini. Oke. Nah, aku ambil cincin. Bisa lihat kameranya nggak ya gini ya? Ini. Oh, ini bagus nih produknya nih. Dikit dong. kadang Warnanya berubah. kadang kalau di make up Warnanya berubah. itu, nah Warnanya berubah. Warnanya kadang berubah make jadi up lihat make up nggak down hitam? sendiri juga harus dilihat ya Lihat, Mbak ya. Ada yang aman untuk ibu hamil dan Iya. ada yang enggak ya. Lihat kan warnanya hitam, lihat nggak? Iya. Nih. Di Ini sini. kelihatan di situ. Ini aku ini pakai ini ya. Coba ada bedak lain nggak? Ini bedaknya ini produknya lumayan nih. Nggak banyak banget timbelnya. Ke bawah terus Chanel. Tapi kalau jangan nyebutin nama, nyebutin Chanel lagi. Jangan nyebutin. Jangan dong. Jangan nyebutin nama. Tapi produk-produk yang bagus itu pada saat kita uji coba itu di muka itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak banyak apa sih polusinya. Karena masuk ke kulit, kalau ibu hamil kena ke anaknya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang ikannya tuh matinya berkali-kali, Mes. Ngerti nggak sih? Kalau kita di daerah, misalnya ya, di daerah kita makan ikan di Papua, makan ikan di Sulawesi, itu kan ikannya fresh ya, gitu kan. Kadangkala di Jakarta tuh pas makan ikan tuh udah dimatiin lagi gitu, dikasih formalin. Oh, bahaya banget ya Mbak kalau ada yang kayak gitu ya. Bahaya. Nah, ibu hamil konsumsi kayak gitu ya kena. Udah gitu rumah yang dicat udah nggak diganti puluhan tahun itu akan menstimulasi orang terkena anaknya spektrum autis. Wah. Terus anak yang lahir dititipin sama mbak atau suster, dinontonin TV saban hari, megang gadget terus menerus, spektrum autis. Wah, ternyata sekarang kita jadi tahu ya teman-teman ya, gimana nih cara-cara menghindarin biar nanti kalau punya anak terhindar dari apa tadi namanya spektrum autis ya. Spektrum autis, jadi kalau misalnya kita main handphone terus-terusan, coba kita ada nggak aware sama dunia luar? Sambil jalannya kita megang handphone kan? Nah, itulah dunia autis itu gitu. Autis itu autoisme, jadi dia di dunianya sendiri. Makanya tadi Noval itu harus ditarik untuk berkomunikasi. Benar. Kadang juga Noval Mbak Popi itu suka kayak megangin muka kayak sini nih, gini nih, fokus gitu. Lihat ibu gitu kan. Karena dia nggak eye contact. Dia ciri-cirinya autis itu dia avoid eye contact. Jadi pada saat ada eye contact dia avoid. Nah, kalau punya bayi lahir, dia nggak ngeliat mata ibunya, dia sibuk sendiri, dia tidak menangis, segera langsung dapat terapi. Dan itu bisa dioptimalin, bisa gitu loh ya. Jadi gak cuma autis ya, banyak kali anak-anak special need lainnya, misalnya Down syndrome, misalnya cerebral palsy, macam-macam banyak gitu. Yang jelas adalah banyak anak special need mungkin tidak ada yang mengoptimalkan saja. Betul. Karena mungkin Sekarang kurang edukasi ya Mbak ya, bagaimana cara yang harus dilakukan mungkin dari orang tuanya. Ya, teknik-tekniknya. Makanya terapi itu mahal. Nah, sedangkan aku ngediriin yayasan ini itu non profit, nggak ngambil untung sama sekali. That's it. Sama sekali nggak ada. Makanya mungkin karena tadi Mes ya, begitu kita ikhlas ngasihnya, maka kebaikan datang. Setiap anak yang ditaruh di yayasan aku, alhamdulillah tuh mengalami progres yang signifikan. Karena memang kita nggak berharap apa-apa. Nah, jadi Memes, saya ucapin terima kasih. Memes punya kaos, punya niat untuk membantu mereka, itu sangat amazing. Allah sih yang bekerja, Mes ini. Aku yang terima kasih banyak Mbak Popi. Aku dibolehkan untuk kolaborasi bersama, dibolehkan untuk kenal sama anak-anak Yayasan Amanah Kaum Mumi, karena aku belajar banyak dari mereka juga Mbak. Aku melihat bahwa
di luar sana ya masih banyak yang orang-orang aja berjuang untuk dirinya sendiri biar dia bisa sama seperti yang lain kayak gitu. Kita yang dikasih semuanya ini normal lengkap ya harusnya bersyukur alhamdulillah gitu, dan harusnya kita juga ya support each other, berbuat baik to each other. Kayak zaman sekarang ngapain sih kita tuh harus kayak ngomongin orang atau kayak ngomongin kekurangan orang, ngehujat fisiknya dan lain sebagainya. You should be grateful for everything. Kayak gitu. Jadi aku dari anak-anak yayasan ini dan dari Mbak Poppy aku belajar banyak banget. So thank you so much Mbak Poppy. Menurut aku Mbak Poppy yang berhati angel anyway. Oh no, aku malah berpikir kenapa? Karena sekian banyak tidak ada satupun artis loh yang peduli ini. Cuman kamu, Mes. Cuman kamu. Alhamdulillah Allah melalui Allah aku ya Mbak. Manusia gerakan itu kamu yang digerakkan gitu. Gak usah artis ya, Mes. Pejabat nggak ada yang peduli ini. Pemerintah Aceh nggak peduli ini. Really? Yes. Tapi sempat udah dibicarakan nggak sih Mbak kayak sudah nggak dikasih kesempatan untuk ketemu gubernur, wali kota, nggak. Aduh, kita udah berdiri lama, tapi nggak ada yang peduli. Itu kita punya tempat itu tiap bulan harus berpikir bagaimana bisa gaji guru, bagaimana bisa sewa tempat, bagaimana bisa mencukupi mereka jumlahnya nggak sedikit. Karena kalau aku bikin itu jadiin sebagai profit, aku udah kaya raya dengan menerima itu. Ini untuk apa sih nyari di situ gitu kan? Makanya karena herannya manajemen Allah. Jadi masih aja berdiri sampai detik ini. Walaupun setiap hari tuh gimana cara dapetin duit ya. Aku selalu bilang sama guru-guru, jangan minta-minta kita. Kamu punya karya, kamu jualan psikotes, jualan pelatihan. Uang itu untuk menghidupi anak-anak ini. Makanya cuma satu-satunya artis itu cuma kamu, Mes. Alhamdulillah Mbak. Makanya kamu bisa digerakkan itu saya cuman kok bisa Memes ya ini gerakan Mbak aku nggak tahu, aku tiba-tiba kepikirannya tuh Mbak Poppy yang ada di pikiran aku malam itu Cia. Dan insya Allah mulai dari sini pelan-pelan banyak orang yang lebih support lagi, banyak orang yang lebih tahu. Siapa tahu pemerintah juga nanti bisa ikut bantu juga atau semakin banyak orang yang bisa ngebantu. Amin. Itu gaji gurunya juga nggak seberapa, Mes. Bener-bener gaji guru nggak seberapa. Kemudian mereka cuma modal ikhlas gitu loh, ngajarin mereka. Karena mereka ikhlas, makanya banyak cahaya-cahaya, banyak sekali herannya mereka mengalami progres. Apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, hasilnya luar biasa kan anak-anaknya. Bisa ngomong, bisa optimal, bisa macam-macam gitu loh. Pendapatannya nggak seberapa, saya nggak habis pikir kalau mereka ada di situ juga saya nggak habis pikir. Tapi mereka suka banget. Senang banget berada di situ. Kita bahkan nerima mahasiswa untuk magang di situ. Bahkan awal-awal yayasan didirikan itu adalah anak-anak yang butuh biaya untuk nerusin sekolahnya, kuliahnya di psikologi. Aku terima, aku ajarin. Kemudian uang yang dapat mereka itu untuk mereka biaya kuliah. Begitu mereka selesai, sekarang mereka menjadi guru di situ. Ngabdinya minta ampun. Akunya di Jakarta, Mes. Yayasan berjalan dengan Alhamdulillah ya Mbak ya. Karena luar biasa itu kembali lagi karena guru-gurunya dan semua elemen yang ada di yayasan itu berbuat baik tanpa tapi atau melakukannya dengan ikhlas. Kita tuh sampai datengin gubernur rame-rame sama anak, datengin ke sana di pemerintah nggak ada yang peduli. Ngirim surat berkali-kali ditolak nggak udah. Aku bilang gini, ya udah deh nggak usah ngemis-ngemis lagi deh. Aku pikir mimpi aku nih guru-guru tuh diangkat sebagai pegawai negeri, sebagai guru gitu kan. Iya, betul. Dan anak spesialis ini kan punya hak dengan pemerintah untuk mendapatkan terapi free gratis gitu loh. Jadi mereka tuh harusnya bisa mendapatkan hal tersebut, tapi belum. Saya juga nggak ngerti kenapa belum. Oke. Ya semoga ya Mbak ya. Pelan-pelan dengan ini lebih banyak orang Indonesia yang lebih tahu tentang yayasan, tentang posting juga, dan semoga niat-niat baik kita juga nanti menjadi berkah. Amin. Itu sih. Amin ya Roba. Dan anyway Mbak, aku udah ada beberapa list, ada beberapa artis-artis yang bantu mau sharing tentang postings ini. Oh ya Allah. Kita tunggu nanti ya Mbak ya. Kayaknya Mbak Poppy bakalan surprise deh. Gak cuman Kak Billy doang loh. Ada banyak. Ya Allah, Luar biasa teman-teman aku tuh banyak yang mau bantu, luar biasa.
Billy, berarti nanti harus ke Aceh nih ya. Billy dan lain semuanya. Ih, surprise banget, mau keren. Memes, aku aduh pengen nangis deh, pengen meluk kalau misalnya dekat Memes. Makanya virtual hug aja, Mbak. Oh, aku mau ngasih bunga buat kamu, Mes. Oh my god, thank you so much. Aku ambil. Gimana cara ngirimnya? Ya Karena ampun. kamu like an angel, kamu tuh seperti ya malaikat tanpa bersayap ya, bisa Oh, thank you bisa so much. terbentuk di antara sekian banyak hati atau heart atau kalbu, kamu yang dipanggil sama Allah nih untuk melihat anak Aceh loh, jauh banget. Iya, tapi dari dulu aku pengen ke Aceh sih, Mbak. Aku pengen tahu. Iya. Amin, kita ke Aceh nanti lihat kamu Iya, mereka nanti langsung. kita cobain kulinernya, kita main ke yayasan, ya kan? Ke Sabang, Mes. Nanti kita ke Sabang, Mes. Wah, Ke 0 kilometer Indonesia, Mes. makanya. Dan kata itu bagus banget, Mbak, di Sabang. Bagus banget. Kamu harus snorkeling nanti di sana. Oke? Oke, Mbak. Anyway, thank you so much ya, Mbak, udah mau join Thank live you so Instagram much. aku. Semoga apa yang kamu kerjakan, Mes, ini akan memberikan banyak keberlimpahan dan menjadi penerang baik di dunia maupun di akhirat kelak ya, Mes. Amin. Amin. Terima Dan kasih bisa banyak. mendapatkan pasangan yang baik banget. Aku yang proteksi kamu sekarang. Ada yang deket Amin. sama aku, harus aku duluan yang ngeliat. Oke, netizen lihat ya. Oh Kalau my Memes deket god. sama orang, aku yang akan menganalisa ekspresi. Oh iya, boleh. Kayaknya aku butuh deh itu ya. Langsung dilihat gitu kayak gimana orangnya. Ini Anyway, Mbak Popi, thank you. Mbak Popi juga terima kasih luar biasa udah mau menyempatkan waktunya, usahanya semuanya untuk posting this juga. Aku Oh yang iya, berterima selalu. kasih. You're the one. Aku yang You're the one who has the angel heart. oh my god. Thank you so much. Salam untuk keluarga Mbak Popi, salam juga untuk Iya. yayasan mana kamu semuanya. Oke. Dan Terima guru-gurunya kasih, Memes. juga Salam untuk ibu-ibunya. Mama ya. Once salam again untuk selamat. Mama ya. Iya, iya, Hari insya Allah Ibu, nanti biar aku selamat hari sampaikan. Ibu untuk Ini Mama Mama. nonton kok. Aku lihat. Oh ya. Hai Ibu. Terima kasih udah menghadirkan Memes di sini, menjadi bagian dari perubahan di yayasan. Udah mendidik Memes untuk menjadi bidadari cantik yang luar biasa. Itu pasti tangan dingin ibunya ya, tangan penuh kasih sayang ibunya. Entah apa didikan yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan putri yang luar biasa nih. Insya Allah. Biasa baiknya ya. Semoga menjadi berkah. Amin. Karena apa yang kamu lakukan itu akan menjadi keberlimpahan rahmat buat ibu. Makanya perempuan-perempuan baik itu akan menarik ibunya nanti ke surganya. Amin. Itu langsung dijawab Mbak Popi sama Mama. Sama-sama Mbak Popi, semoga sehat dan sukses selalu. Narti. Amin. Itu Mama. Amin. Ibu, terima kasih supportnya selalu. Terima kasih untuk Memes juga. Dan Itu teman-teman Mama itu semuanya fansnya ya. Mbak Popi BTW. Mama tahu Mbak Popi juga udah dari lama. Oh, masa sih? Mama tahu. jadi Kan Mbak Popi kan sering di TV juga. Kapan ya diundang ya kan? Iya. Kapan diundang kita ngobrol-ngobrol sama Mama mengenai women's leadership. Wah, Tentang bagaimana Mama itu kan pemimpin Mama women's di leadership BUMN. banget. Iya, makanya aku pengen ngobrol tentang bagaimana sih mengatasi apa sih namanya menjadi pemimpin di BUMN. BUMN Betul. kan Mama kan? Betul. Di BUMN. Satu-satunya menjadi perempuan pemimpin. waktu itu Mbak. Yes, tuh Yang kan ngelit. penting banget tuh. Kapan Mes bawa Mama ya kita nanti wawancara ngobrol. Boleh banget. Nah, bagaimana bisa walaupun memimpin tapi bisa menghasilkan anak yang luar biasa kayak begini. That's the point. Thank you. Sukses. Jadi suksesnya udah di karir, suksesnya juga di keluarga. Betul. Luar biasa. Alright then Mbak Popi. Gak kerasa Terima kita udah kasih. 1 jam live Instagram. Ya. Thank Ya, you benar so sekali. much. Semoga Mbak Popi sukses dan sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi. Amin. Oke, makasih Memes. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah join. Semoga bermanfaat. Iya. Dan jangan lupa mampir ke Instagram postings.co. Jangan lupa mampir ke Instagram Mbak Popi juga. Dan ke Yayasan Amanah Kamumi. Thank you so much teman-teman. See you guys. Salam Mama. Bye.